ketika dipanggil oleh Allah di Gunung Sinai. Allah berkata, besok kamu naik ke gunungku yang kudus. Tapi mereka berkata apa? Musa, kamu aja yang naik ke atas. Dan kami akan dengarkan apa yang kau katakan. Sejak hari di mana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, di situ manusia takut untuk bertemu dengan Allah pribadi dengan pribadi. Nah, Allah yang kita sembah, Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang menginginkan persekutuan yang karib dengan manusia. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu Roh Kudus. Dia yang memampukan kita, memberi kita keberanian, menghapus segala ketakutan kita dan menggantinya dengan damai sejahtera. Sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itulah sebabnya melalui karya penebusan Yesus Kristus Allah memulihkan hubungan persekutuan manusia dengan Allah. Dan ini ditandai dengan apa? Dengan dirobeknya tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Firman Tuhan berkata, tabir atau tirai itu sobek dari atas ke bawah. Artinya itu adalah gambaran bahwa karya keselamatan itu murni inisiatif dari Allah. Allah ingin manusia bergaul karib dengan pribadinya. Oleh karena itu ketika Yesus bangkit, dia memberikan kepada kita apa? Damai sejahtera. Sehingga kita beroleh keberanian untuk datang menghadap kepada tahta Allah. Kenapa? Karena tahta Allah bukan lagi tahta penghakiman, tetapi menjadi tahta pengampunan dan penuh kasih karunia bagi kita. Amin. Mari kita buka, saudara. Ini ayatnya, Ibrani 4:16. Saudara bisa hafalkan nanti di rumah karena ini ayat yang sangat luar biasa. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, sejak kita menerima karya keselamatan di dalam Kristus, maka damai sejahtera Kristus diberikan kepada kita, memberi kita keberanian untuk bisa datang menghadap kepada Allah. Firman Tuhan ada dikatakan dalam Ibrani 4:16. Tahta Allah bukan lagi tahta penghakiman untuk kita, anak-anak Allah. Yang ditebus di dalam Yesus Kristus, tetapi adalah tahta penuh kasih karunia. Tahta di mana Allah akan menerima kita dengan sukacita. Bukan lagi dia melihat kepada kita, tapi melihat kepada Yesus yang telah menebus kita dan dia hidup di dalam kita. Dan yang pertama tadi, kita perlu damai sejahtera Kristus. Karena damai sejahtera Kristus memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Memberi kita kesempatan. Jadi damai sejahtera memberi kita kesempatan yang pertama. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Yang kedua, damai sejahtera Kristus memberikan kepada kita keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk datang menghadap kepada Allah dan bersekutu, bergaul karib dengan Allah. Lalu yang ketiga, damai sejahtera Kristus memberikan ketenangan hati yang sejati. Kenapa saya katakan ketenangan hati yang sejati? Karena dunia banyak menawarkan ketenangan hati yang palsu. Misalnya apa, saudara? Ada orang yang kalau dalam masalah, pelariannya mungkin dengan minum minuman keras. Buat orang itu, saat itu, seketika mungkin dia bisa lupa dengan masalah. Tetapi begitu dia sadar dari mabuknya, dia sadar dari pengaruh minuman keras itu, masalahnya tetap sama, betul? Masalahnya tetap ada. Bahkan yang lebih buruk, efek samping dari minum minuman keras itu akan menambah masalah baru, betul? Kalau dia sampai melakukan perbuatan-perbuatannya yang tidak seharusnya dia lakukan karena efek minuman keras tersebut atau efek dari obat-obatan terlarang yang digunakan, yang dia gunakan saat itu, mungkin dia berpikir dengan ini saya bisa meninggalkan, melarikan diri dari masalah saya. Tapi ketika dia sadar dari pengaruh itu, maka itu menimbulkan kecanduan, ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan memungkinkan orang tersebut melakukan perbuatan yang
tidak seharusnya dia lakukan. Menambah masalah baru artinya, saudara. Kenapa dalam hidup kita ini kita seringkali melihat ada banyak orang yang mungkin berusaha menyelesaikan suatu masalah, punya cara untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi justru cara yang dia pakai untuk menyelesaikan masalah itu bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah, bahkan menciptakan masalah baru yang tidak kalah hebat dengan masalah yang pertama. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera Kristus dalam hatinya. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Sehingga keputusan yang dia ambil justru malah menimbulkan satu masalah baru. Sehingga keputusan yang dia ambil bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Nah, ada orang-orang yang hari-hari ini kalau Anda temui sedang bermasalah dengan kepercayaan diri. Saya lihat banyak sekali contohnya. Ada banyak orang hari ini bermasalah dengan kepercayaan diri sendiri, merasa minder, saudara. Tetapi bukannya mereka ini datang menghadap ke Tuhan, lalu bereskan hati di hadapan Tuhan, terima urapan baru, tapi mereka coba tutupi. Yesus berkata, kalau kamu mau bersihkan, bereskan dulu yang di dalam cawan hatimu, maka luarnya bersih. Tapi ada orang-orang yang dicoba di luarnya dipoles demikian rupa, tapi yang di dalamnya tidak pernah dibereskan di hadapan Tuhan. Saya jumpai ada banyak orang minder luar biasa. Tadinya minder, takut dianggap orang tidak mampu, miskin. Orang minder tidak punya damai sejahtera dalam hatinya, betul? Karena selalu berpikir jangan-jangan orang lain membicarakan, menggosipkan yang buruk tentang aku. Jangan-jangan orang lain sedang bergunjing tentang aku. Jangan-jangan orang lain punya rencana jahat tentang aku. Orang yang minder tidak pernah percaya bahwa Tuhan punya satu rencana yang baik atas hidup. Bahwa Tuhan sedang memproses dia untuk membentuk dia menjadi satu karakter yang indah luar biasa di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang minder ini tadi, yang saya jumpai, apa yang mereka lakukan? Mereka coba tutupi rasa minder mereka dengan apa? Penampilan. Penampilan. Mereka kemas penampilan mereka sedemikian rupa, mereka tutupi dengan perhiasan. Mungkin kalau Anda lihat orang-orang yang demikian itu kalau jalan sudah seperti toko emas berjalan, saudara. Dengan toko emas berjalan, lalu pembawaannya harus pakai mobil yang mewah, rumahnya kalau perlu beli tanah di sini sana sampai aset sertifikatnya itu banyak jejer-jejer. Nah, saya tidak melarang, tetapi gini, saudara. Kalau itu engkau lakukan karena engkau pengen menutupi kelemahanmu, rasa mindermu, apalagi engkau tidak mengukur kekuatan keuanganmu. Orang biasanya minder karena punya kelemahan, saudara. Bisa jadi kelemahan itu misalnya karena merasa tidak mampu, akhirnya yang pengen ditonjolkan apa? Biar kelihatan mampu. Kalau orang merasa sebenarnya tidak mampu, ditonjolkan biar kelihatan mampu. Lalu apa yang mereka lakukan? Cari utang. Pinjem sana, pinjem sini, saudara. Utang menjadi seperti solusi, seperti jalan keluar yang sementara. Tapi itu manis tapi beracun. Ini bukan lagu madu dan racun, saudara. Tapi itu seperti manis beracun. Mereka lupa ketika mereka ngambil utang demi utang. Maka kalau Anda utang bukan cuma pokoknya uang yang harus dibayar. Tetapi ada apa? Bunga. Dan uang bunga ini selalu berjalan. Jadi kalau Anda berutang sama rentenir, itu bunuh diri. Ketika satu kali dua kali angsuran berjalan, mungkin semuanya seperti baik-baik. Tidak ada jadi masalah. Tapi setelah mulai 1 tahun, lewat 2 tahun, biasanya angsuran sampai berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Tahun ketiga mulai macet. Saya jumpai hari-hari ini, bahkan berapa yang saya lihat beberapa orang yang saya kenal dekat sedang dikejar-kejar debt collector. Akhirnya kenapa? Utang nggak bisa bayar. Tidak bayar. Kalau Anda baru pertama kali daftar utang di bank atau dimanapun, maka pasti Anda lihat yang menjumpai Anda seorang resepsionis, seorang teller mungkin di bank yang wajahnya cantik, pembicaraannya ramah, senyumnya menawan. Tapi begitu Anda lama nunggak, tidak bayar-bayar, beberapa bulan saja Anda tidak bayar, maka itu seperti kalau gambarnya itu, saudara. Kalau orang senyum itu kan seperti ini ya, senyum. Nah, muka senyum langsung berubah 180 derajat bentuk mulutnya. Kalau Anda lihat emoticons di BlackBerry, saudara. Nah, itu kalau
Orang emotikon senyum kan hurufnya seperti U gitu ya, bibirnya itu seperti huruf U itu. Nah, senyum, tapi begitu Anda tidak bayar emotikon, saya langsung berubah 180 derajat bibirnya sudah. Dari malaikat mukanya langsung kayak setan. Dan itu akan kejar-kejar Anda sampai dapat. Akhirnya apa? Ada orang-orang yang ngambil solusi singkat. Solusi singkatnya apa? Mereka seperti lagunya sudah, gali utang, tutup utang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Ambil utang lagi. Ambil utang lagi. Tapi karena utang ini tadi, Anda bukan cuma bayar pokoknya, tapi juga bayar bunganya. Artinya semakin Anda banyak utang, bunganya semakin besar. Dan akhirnya itu akan semakin menjerumuskan kau dalam lubang demi lubang hutang yang demikian besar, sampai di satu titik kau akan benar-benar menyerah. Dan di titik itu orang akan mengambil hartamu, mengambil segala sesuatu yang engkau pakai untuk menutupi yang di luarnya. Akhirnya orang yang tadinya berkata, wah iki loh orang ini sugih tenanan, kaya tenan, luar biasa, tanah akeh, perhiasannya akeh, mobilnya mewah. Ketika itu dipreteli semua, tetap yang kembali kelihatan wujud aslinya. Itulah sebabnya, saudara. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, kalau kau mau bereskan hatimu, bereskan dulu bagian dalam. Itu hatimu, hati kita semua. Saudara. Makanya di luar akan segera mengikuti, akan beres juga. Nah, kalau di dalam kau tidak pernah bereskan, kau boleh poles seperti apapun. Yesus berkata itu seperti engkau ngapur kuburan. Setelah kuburan dikapur, dicat, dilebur putih, tapi dalamnya tulang belulang busuk semua. Saudara, dalam hidup kita memerlukan damai sejahtera Kristus. Kenapa? Karena kita memerlukan damai sejahtera Kristus untuk mendapatkan satu ketenangan hati yang sejati. Sehingga kita tahu bagaimana harus mengambil keputusan yang tepat. Sehingga kita tahu bagaimana harus berpikir, mengambil keputusan, mengambil langkah demi langkah, bukan sekadar mengikuti emosi sesaat, tetapi bagaimana mengambil langkah yang tepat dalam hikmat pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap keputusan yang kita ambil tidak menimbulkan masalah baru, tetapi dalam kasih Tuhan, keputusan yang kita ambil menjadi obat yang manjur, ampuh, segera menembus ke pusat masalah. Amin. Kita buka, saudara, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan. Tadi sudah kita baca bersama, tapi kita akan tegaskan sekali lagi. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mengatakan supaya kita jangan gelisah, jangan gentar. Artinya apa? Selama kita hidup, masalah tetap ada. Betul? Kalau dalam kehidupan kita setelah kita ikut Yesus tidak ada masalah, maka Yesus tidak perlu berkata jangan gelisah, jangan gentar. Kalau Yesus berkata jangan gelisah, jangan gentar, artinya masalah tetap ada selama kita hidup. Tetapi karena Yesus berkata jangan gelisah dan jangan gentar, karena dia juga berkata apa? Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus tidak seketika menghilangkan persoalan dan permasalahan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, damai sejahtera yang memberikan kita ketenangan hati yang sejati. Sehingga kita menjadi lebih kuat, tegar, dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, kita buka satu ayat lagi. Yesaya 30 ayat 15a. Demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15a. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam apa, saudara? Kita baca 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dan kekuatan kita adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil keputusan, dipertimbangkan masak-masak, dihitung masak-masak. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Amin.